Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Niki Saputri. Saya dari kelas TBIF semester 4. Di video ini saya akan menjelaskan materi tentang nilai-nilai ajaran Islam. Yang pertama, Islam sebagai agama. Yang sudah kita ketahui, Islam sebagai agama yang komprehensif, yang secara menyeluruh memandu segala lini dan bentuk kehidupan. Melalui kitab suci Al-Quran, Islam menjadi agama yang memandu umat dan pengikutnya secara aktual, yang mengadaptasi pada segala masa dan zaman. Al-Quran juga sebagai pedoman hidup dan perdamaian untuk setiap umat manusia. Terlepas dari perbedaan warna kulit, ras, kesukuan, dan agama itu sendiri. Al-Quran juga memuat petunjuk dan tata aturan kehidupan. 2. Islam sebagai produk budaya. Islam dan budaya memiliki identitas sendiri-sendiri, namun dua bidang tersebut saling mempengaruhi. Islam bersumber pada Al-Quran, sedangkan budaya bersumber pada produk intelektual manusia. Ajaran-ajaran Islam menyatu pada kebudayaan yang ada dalam masyarakat. Dua bidang tersebut, Islam dan budaya, dapat dibedakan, namun dua bidang tersebut tidak dapat dipisahkan. 3. Islam sebagai produk sejarah. Perlu kita ketahui, ternyata ada bagian dari Islam yang merupakan produk sejarah. Contohnya, gerakan peristiwa hijrah yang dilakukan Nabi merupakan metamorfosis dari suatu gerekan menjadi negara. Gerakan ini berasal dari 13 tahun sebelumnya. Nabi melakukan penetrasi sosial yang sistematis di mana Islam menjadi jalan hidup individu. Yang keempat, Islam sebagai hasil interaksi sosial. Dalam agama selalu ada cara aturan berinteraksi sosial dengan baik, seperti misalnya dalam agama Islam. Interaksi sosial sangat dianjurkan seperti saling menyapa, berjabat tangan, silaturahmi, saling berbagi, dan lain-lain. Interaksi sosial yang paling populer adalah silaturahmi, karena merupakan hubungan kasih sayang sesama antara manusia. Ada syariat Islam atau tingkatan agama. Yang pertama, iman. Pada setiap agama, keimanan merupakan unsur utama yang harus dimiliki oleh penganutnya. Bila kita ibaratkan bangunan, keimanan merupakan pondasi yang menopang segala sesuatu yang ada di atasnya. Di samping itu, keimanan harus disertai ikhlas, karena ikhlas menjadi kunci utama dalam menjalankan segala ibadah dan perintah Allah. Kemudian ilmu yang mempelajari iman yaitu ilmu tauhid. Ilmu tauhid itu ilmu yang mempelajari sifat keesaan Allah, di mana Allah itu satu, zat yang memiliki kesempurnaan dan tidak ada satupun yang dapat menggantikannya. Yang kedua, Islam. Orang yang beragama Islam disebut Muslim, yang menunjukkan bahwa dirinya adalah hamba yang patuh pada perintah Allah. Makna Islam sendiri yaitu menundukkan diri dan taat kepada Allah dengan mentauhidkannya, menaati segala perintahnya, dan menjauhi segala larangannya. Jadi kita sebagai seorang muslim harus selalu berusaha untuk bisa menaati segala perintahnya dan menjauhi larangannya. Ketika berbagai macam ibadah kita lakukan, meskipun masih belum bisa sempurna. Kemudian ilmu yang mempelajari Islam adalah ilmu fikih. Ilmu fikih adalah salah satu bidang ilmu yang membahas persoalan hukum dalam berbagai aspek kehidupan, baik aspek pribadi, bermasyarakat, dan kehidupan manusia dengan Tuhannya. Ketiga, ihsan. Ihsan adalah kita hendaknya beribadah kepada Allah seakan-akan kamu melihat Allah. Jika kamu tidak bisa melihat Allah, sesungguhnya Allah bisa melihatmu. Di antara iman, Islam, dan ihsan itu saling berhubungan satu sama lain. Bila kita ibaratkan sebuah pohon, iman merupakan akar, Islam merupakan batang pohon, dan ihsan merupakan buahnya. Ilmu yang mempelajari ihsan adalah ilmu tasawuf. Ilmu tasawuf adalah ajaran bagaimana menyucikan jiwa, menjernihkan akhlak, membangun batin dan dohir, dan untuk memperoleh kebahagiaan yang abadi.